Sak- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami melakukan analisis PR pada PT Telkom Indonesia. Di sini saya Darus Hamdani beserta teman-teman saya yaitu Alfia Zahra Putri, kemudian ada Cynthia Ananda Putri dan juga Leleza Arlin akan menyampaikan presentasi. Kepada presenter pertama dipersilakan. Oke. Yang pertama di sini ada kegiatan Employee Relations oleh PT Telkom. Hubungan internal merupakan salah satu bentuk tanggung jawab praktisi PR dalam upaya menciptakan hubungan yang baik dalam sebuah perusahaan. Karyawan tentunya merupakan salah satu faktor produksi yang paling penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat karyawan loyal terhadap perusahaan. Produktivitas karyawan yang baik berasal dari kelompok karyawan yang tertantang, diberdayakan, mempunyai semangat yang tinggi, dan dihargai. Dalam menumbuhkan keempat rasa tersebut di dalam diri karyawan, dibutuhkan program yang dikhususkan untuk mengembangkan dan membangun hubungan yang baik dengan karyawan, misalnya gathering, diskusi bersama, dan pelatihan. Setiap akhir tahun, PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom mengadakan rapat dalam membuat Calendar of Event atau COE untuk jangka waktu selama 1 tahun ke depan. Salah satu kegiatan internal yang ada dalam COE PT Telekomunikasi Indonesia adalah Kids Go to Office yang dilaksanakan setiap tahunnya. Kegiatan ini merupakan salah satu usaha dalam menjalin hubungan perusahaan dengan karyawan dan keluarganya. Next. Konsep acara ini berbentuk kegiatan interaktif dalam memperkenalkan Telkom dan pekerjaan yang dilakukan karyawan kepada keluarga, khususnya kepada anak-anak karyawan. Tema yang diusung dalam acara pada tahun 2017 lalu adalah Ayah Ibuku Inspirasiku, yang dipilih berdasarkan nota dinas oleh Telkom Pusat. Acara ini dibuat berdasarkan nilai kekeluargaan yang diusung oleh PT Telkom. Yang dipilih berdasarkan nota dinas oleh Telkom Pusat. Acara ini dibuat berdasarkan nilai kekeluargaan yang diusung oleh PT Telkom. Next. Lalu selanjutnya ada kegiatan Community Relations PT Telkom. Sejak memasuki abad ke-21, internet berkembang menjadi salah satu kebutuhan utama bagi umat manusia. Setiap kegiatan dan aktivitas memerlukan internet. Namun sayangnya perkembangan internet yang ada di Indonesia tidak diiringi oleh penggunaan atau pemanfaatan internet yang baik oleh penggunanya. Dan pada saat itu juga, pada saat awal-awal internet mulai memasuki Indonesia dan mulai penting, yang bisa mengakses internet dan tahu pemanfaatannya dengan baik mayoritas adalah kalangan menengah ke atas. PT Telekomunikasi Indonesia sebagai satu-satunya BUMN yang berkecimpung di bidang telekomunikasi sadar akan perkembangan internet yang akan menjadi salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat luas. Mereka sadar pemanfaatan internet yang baik akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Oleh karena itu, PT Telkom merencanakan sebuah program untuk memberikan pelatihan bagi masyarakat luas, khususnya mereka di kalangan kelas sosial menengah ke bawah yang belum mengetahui penggunaan dan pemanfaatan internet secara baik. Program yang dibuat adalah Broadband Learning Center, yaitu pelatihan internet secara gratis untuk komunitas UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, karena komunitas tersebut memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan perekonomian negara. Next. Melalui program ini, PT Telkom mempunyai tujuan untuk membantu komunitas ini agar dapat memasarkan produk mereka secara modern melalui internet. Ini akan memudahkan mereka untuk memasarkan produknya dan menjangkau pasar yang lebih luas. Program Broadband Learning Center yang telah dimulai sejak tahun 2008 ini dapat dikatakan berhasil dengan diraihnya penghargaan Future Grow Awards di Thailand untuk kategori Digital Inclusion pada tahun 2013 oleh Surabaya dan juga penganugerahan Indonesia Digital Society Awards atau IDSA tahun 2014 untuk kategori Best Overall Government. Oke, sudah. Selanjutnya kepada presenter selanjutnya yaitu Cynthia, dipersilakan. Baik,
Selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan media relations yang dilakukan PT Telkom Indonesia. Ada beberapa kegiatan media relation yang dilakukan. Yang pertama, harus tahu dulu arti dari media relations itu sendiri. Media relations merupakan hubungan perusahaan yang dibangun dengan wartawan, editor, dan analis. Nah, yang pertama kegiatan yang dilakukan PT Telkom ada melayani media dengan melakukan press release. Di sini kegiatannya berupa menginformasikan jadwal pelaksanaan suatu kegiatan dan memberikan gambaran kegiatan melalui grup-grup yang terdapat wartawan, kemudian press release kepada wartawan saat akan melakukan peliputan atas kegiatan yang akan berlangsung di PT Telkom. Selain itu, pihak PT Telkom juga melayani media dengan press release tentang peluncuran produk dan layanan baru kepada media. Yang kedua ada menempatkan opini masyarakat di media surat kabar lokal. Ini merupakan suatu upaya dari PT Telkom untuk meningkatkan reputasi perusahaan dengan memberikan klarifikasi dengan fakta dengan menggunakan media relation. Kegiatan ini dapat mendukung opini publik karena nantinya akan berpengaruh kepada citra perusahaan. Selanjutnya, mengirim surat ke editor koran lokal. Ini juga merupakan upaya publisitas yang dilakukan yang berkaitan dengan media relation dalam rangka memberikan tanggapan atas komplain pelanggan melalui surat pembaca. Selanjutnya, membuat website yang dapat diakses semua orang, baik pihak internal maupun eksternal. Dengan adanya website ini, nantinya akan ada informasi yang dimuat. Informasinya bisa berupa berita, siaran pers, maupun lainnya. Selanjutnya, menjalin kerjasama dengan radio untuk mengadakan talk show. Ini juga merupakan upaya dalam rangka meningkatkan reputasi dan memperluas jaringan publikasi. Selanjutnya, menyediakan naskah informasi yang baik kepada wartawan atau media berupa press release tentang ulasan kegiatan yang berlangsung di PT Telkom. Yang ketujuh, bekerja sama dengan wartawan dan media massa untuk menyediakan bahan informasi press release. Yang kedelapan, menyediakan fasilitas dengan wartawan yang memadai untuk melakukan peliputan perusahaan. Salah satunya bisa berupa kesempatan untuk memberikan penjelasan klarifikasi yang dibutuhkan wartawan. Yang terakhir, membangun hubungan pribadi dengan media. Hal ini agar dapat membuka keterbukaan antar wartawan, media, dan timbulnya sikap saling percaya antar profesi. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini selanjutnya akan dijelaskan mengenai kegiatan government relation PT Telkom yang akan dijelaskan oleh Cynthia. Silakan Cynthia. Baik, untuk government relation PT Telkom ada satu kegiatan yaitu PT Telkom Indonesia membentuk unit government relation yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan terbaik kepada seluruh unit yang mewakili pemerintah. Selain itu, membentuk divisi yang diposisikan untuk penyelenggaraan aktivitas pengelolaan layanan kepada pelanggan segmen pemerintahan yang disebut Divisi Government Service atau disebut juga DGS. Sekian. Strategi Customer Relationship PT Telkom. Bisa dilihat sendiri bahwasanya di sini ada banyak strategi Customer Relationship dari PT Telkom. Dikutip dari artikel yang dimuat oleh PT Telkom sendiri, Customer Relationship Management atau CRM itu adalah sistem yang dibangun perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan maupun calon pelanggan secara efektif, menggunakan semua data interaksi perusahaan dengan pelanggan, sehingga engagement dengan pelanggan itu dapat meningkat.
Nah, solusi dari layanan CRM ini diantaranya yang pertama yaitu digital CRM channel yang meliputi layanan chatbot, email management system, live chat, contact center, cloud contact center, lalu ada social media management dan multi-channel communication, lalu ada digital CRM omnichannel, CRM analytics, meliputi sales and social media analytics dan customer voice management. Kemudian ada order management system, CRM walk-in, market survey meliputi market research dan telesurvey, serta virtual reality atau VR. Nah, sedangkan dari ruang lingkup layanannya sendiri itu dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan skala bisnisnya. Saya akan menjelaskan dari beberapa manfaat dari strategi yang digunakan oleh PT Telkom ini. Untuk chatbot sendiri misalnya memiliki manfaat seperti meningkatkan brand image perusahaan melalui penyediaan channel komunikasi yang up to date dan lebih personal, lalu meningkatkan produktivitas perusahaan sekaligus meminimalisasi biaya melalui fleksibilitas layanan chatbot yang selalu on 24/7. Kemudian ada email management system yang bermanfaat dalam pendistribusian email pelanggan secara sistem berdasarkan kategori sehingga dapat dimonitor dengan mudah dan direspon dengan tuntas. Kemudian kemudahan dan efisiensi pengelolaan data dan riwayat interaksi dengan pelanggan melalui media email. Cukup. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sales analytics dari strategi customer relationship PT Telkom. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan lagi bahwa yang tertera di PowerPoint ini merupakan strategi customer relationship PT Telkom dalam segi digitalnya. Jadi bukan yang face to face, bukan yang offline, tapi yang digitalnya. Nah, yang pertama yang akan saya bahas, sebelumnya sudah dibahas oleh Saudara Darus. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas ialah dari sales analytics. Manfaat dari sales analytics ini ialah mendapatkan perilaku customer yang digunakan untuk menentukan segmentasi customer dan membuat konten campaign yang lebih tepat dan terarah. Manfaat yang selanjutnya ialah mendapatkan insight dari rekomendasi action plan untuk meningkatkan kinerja atau jumlah transaksi sales serta strategi campaign yang tepat. Selanjutnya, social media analytics. Nah, manfaatnya itu ialah mengetahui sentimen dan melakukan monitoring aktivitas yang dilakukan kompetitor. Yang kedua, itu adalah perusahaan dapat menyusun atau memetakan strategi bisnis yang tepat berdasarkan data yang dihimpun dari Selanjutnya, customer voice management. Memberikan customer experience yang lebih baik melalui penanganan gangguan yang cepat, feedback otomatis. Selanjutnya, order management system. Order management system ini terdapat 3 bagian, yaitu order management, store management, dan delivery management. Nah, manfaatnya itu ialah meningkatkan kredibilitas perusahaan melalui layanan digital touchpoint, memberikan kemudahan untuk melakukan order kapan saja dan di mana saja dengan online payment. Yang selanjutnya itu adalah dapat memasarkan produk terbaru serta melakukan promo melalui mobile application. Dan manfaat terakhir dari customer voice management ialah maksudnya dari order management system ialah dapat memanfaatkan data histori transaksi untuk program campaign atau pengembangan produk. Selanjutnya ialah CRM walk-in. Nah, CRM walk-in ini fungsinya untuk menyediakan sistem CRM secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur, tools, aplikasi, agen, dan site dengan pelaksanaan operasional sehari-hari. Nah, manfaat selanjutnya ialah perusahaan dapat dengan mudah melakukan persuasi upselling, sales promotion, maupun retention program ke pelanggan. Selanjutnya yang akan saya bahas ialah mengenai market research. Nah, market research itu jelas ya manfaatnya itu adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat sehingga dapat menjelaskan situasi objektif, dapat menggunakan metode yang dapat
yang tepat dalam pengumpulan dan melakukan analisis data risetnya. Selanjutnya ialah telesurvey. Nah, telesurvey ini bermanfaat agar dapat mendengarkan dan mengatasi keluhan atau masalah yang dialami pelanggan setelah menggunakan produk atau jasa perusahaan. Selanjutnya, manfaat lain dari telesurvey itu ialah menjangkau pelanggan dalam jumlah banyak dengan jangkauan geografis yang luas, waktu yang relatif singkat, serta tingkat respon yang lebih tinggi. Yang terakhir ialah virtual reality. Virtual reality ini jenis layanannya banyak ya, ada VR 360 foto, VR 3D render, VR 3D interaktif, VR 360 video, VR entertainment, VR drone, AR interaktif, dan AR wayfinding. Nah, manfaatnya ialah untuk meningkatkan pelayanan dan digital experience dengan teknologi tampilan imersif yang dapat memaksimalkan presentasi perusahaan dalam memasarkan produk ke pelanggan, klien, maupun investor. Manfaat lainnya ialah hasil VR maupun AR berupa embed link yang dapat ditampilkan di website maupun di aplikasi perusahaan. Event yang selalu dijalankan oleh PT Telkom untuk menjalin hubungan dengan konsumen, salah satunya ialah Telkom Group Berbagi. Nah, PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom bersama anak usahanya melaksanakan program Telkom Group Berbagi untuk menandakan rasa kepedulian Telkom beserta anak usahanya dalam berbagi kebahagiaan pada masyarakat di momen Ramadan dan Idul Fitri. Pada tahun 2017, PT Telkom melakukan kegiatan ini dengan mendirikan pasar murah Telkom Group yang menyediakan total 7.000 paket sembako, pemberian 52 set Al-Quran besar, bantuan renovasi 52 masjid, pemberian 520 alat bantu difabel, santunan anak panti asuhan, dan bantuan untuk pengurus panti asuhan, serta pembagian 20.000 bingkisan Ramadan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara ke 10 masjid. Nah, bantuan tersebut diserahkan dalam kesempatan Safari Ramadan yang dilakukan oleh jajaran Direksi Telkom di 7 kota Indonesia, di antaranya ialah Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Menandai dimulainya Safari Ramadan, Direktur Utama Telkom, Alex J. Sinaga, berkesempatan mengunjungi kota Palembang sekaligus menyerahkan bantuan dalam sambutannya yang dilansir di telkom.co.id. Alex J. Sinaga menyampaikan semangat Telkom Group dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial di momen Ramadan dan Idul Fitri. Selain itu, Telkom Group melalui anak usahanya, yakni PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, juga berpartisipasi dalam kegiatan mudik bersama BUMN dengan memberangkatkan sebanyak 3.260 pemudik menggunakan bus, kapal laut, dan pesawat, dan seluruh kegiatan Telkom Group Berbagi ini merupakan bagian dari program BUMN Hadir untuk Negeri yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.